Hai Pisces, apa kabar? Semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk tema apa yang perlu Pisces ketahui dalam waktu dekat. Karena aku readingnya di bulan Mei, jadi ini bisa di sekitar Mei atau ya sampai 3 bulan ke depan ya maksimal. Sudah ada The Sun, Pisces, Sun, Moon, and Rising, Page of Cups yang perlu kamu ketahui dalam waktu dekat. Seperti biasa karena ini general reading, maka bisa resonate atau hanya sebagian ya. Karena ini tidak membacakan spesifik atau hanya membacakan satu orang aja. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Oke, ada Nine of Swords, ada The Magician. Yang perlu Pisces ketahui dalam waktu dekat, ada Three of Pentacles. Oke, Pisces. Beberapa dari Pisces nih ya, apalagi yang lagi overthinking, pesannya adalah stop ya, stop overthinking. Karena sebenarnya dalam waktu dekat, maksimal 3 bulan ke depan, segala usaha kamu itu akan menunjukkan hasilnya. Ya mungkin sekarang kamu merasa, aduh kok kayaknya apa yang kamu usahakan, apa yang kamu hasilkan ya, kayaknya nggak diterima atau belum sesuai dengan harapan. Dan itu membuat kamu kayak, apalagi yang kurang ya, kayaknya aku sudah berusaha keras, terus kamu jadi menyalahkan diri sendiri, kayaknya ada yang kurang, kayaknya aku salah di sini, harusnya aku nggak kayak gitu. Sebenarnya ya, kuncinya, kalau kamu melakukan segala sesuatu itu dengan fun, kamu asyik gitu ya, kamu merasa asyik dengan apa yang kamu lakukan, itu akan bisa sampai, pesannya itu akan sampai, hasilnya itu akan bisa diterima. Kamu aja yang terlalu, aduh kayaknya ini kurang deh, takutnya ini nggak diterima. Banyak hal-hal yang belum kejadian tapi udah kamu pikirkan. Itu ya, tantangannya adalah bagaimana caranya supaya kamu bisa lebih easy going, kamu lakukan aja apa yang kamu ingin lakukan ya selama itu positif, dan itu tidak akan menjadi hal yang membuat kamu, wah nanti apa kata orang, wah nanti bagaimana gitu ya. Hindari berpikir terlalu jauh. Misalnya kamu sudah mengerjakan sesuatu, kemudian kamu merasa, aduh kayaknya salah, atau aduh kayaknya kurang ini, harusnya tuh tadi begini. Itu masih bisa diperbaiki ya. Misalkan kalau kamu lagi mengerjakan skripsi, kamu mengajukan tugas ya, kemudian kamu merasa, aduh harusnya tuh tadi tuh ditambahin ini, harusnya tuh tadi begini, begitu. Nanti juga dosen kamu atau siapapun yang menerima hasil kamu itu akan bicara sama kamu ya. Jadi ini kurangnya di sini, kalau bisa ini ditambah. Jadi kamu nggak usah khawatir duluan. Nanti juga akan diberikan saran, diberikan waktu. Ya, kamu akan ada waktu dan kamu juga bisa memperbaiki semuanya. Kamu bisa menyempurnakan ya, istilahnya seperti itu. Dan kamu juga nggak usah, misalnya kalau perlu bantuan orang, nggak usah sungkan. Aduh nanti aku nanti membebani orang lain gimana gitu ya. Karena sebenarnya orang yang diminta tolong atau orang itu mau membantu kamu. Kamunya aja yang belum apa-apa udah ketakutan. Sebagai contoh di percintaan ya. Misalnya kamu lagi naksir seseorang, tapi belum apa-apa kamu udah minder. Wah ini mah out of my league, nggak sepadan ya. Ya bisa jadi memang kamu perlu memperbaiki diri dulu sebelum kamu mendekati dia. Misalnya dia itu orangnya wawasannya luas, jadi kamu
menambah wawasan dulu ya, supaya nanti kalau ngobrol jadinya nggak garing, supaya ngobrolnya nyambung. Atau misalnya penampilan ya, dia itu orangnya yang rapi, yang pokoknya tuh meskipun bukan pakai barang bermerek, tapi kelihatannya tuh high class. Nah, mungkin kamu juga harus mulai memperhatikan ya, apa yang harus kamu pakai di situasi atau acara apa, ya menyesuaikan dengan situasi. Hal-hal seperti itu. Jadi jangan rendah diri ya, karena kamu bisa memperbaiki. Mungkin awalnya memang ya jomplang gitu ya, memang awalnya benar bahwa aduh kayaknya aku kurang cocok atau merasa nggak sepadan. Tapi itu bukan sinyal untuk berhenti. Itu tidak boleh menyurutkan langkah kamu untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Jadi itu sebagai contoh di percintaan, bisa juga diterapkan di karir, usaha ya, di pertemanan atau di segala aspek kehidupan kamu. Dan kamu jangan takut ya untuk menunjukkan siapa diri kamu. Baik dari segi kekurangan maupun kelebihan ya. Karena kekurangan itu bukan berarti kamu, ya aku tuh kayak gini ya, ini aku apa adanya. Bukan seperti itu, tapi dengan kamu menunjukkan kekurangan kamu juga bisa mengkoreksi diri, kemudian orang lain juga bisa membantu ya, mungkin ngasih tahu, oh kayaknya kamu lebih cocok begini deh, kamu cocoknya pakai itu deh. Dan kamu harus terbuka ya, mau menerima masukan dan kritikan yang membangun. Jadi bisa dibedakan juga ya, yang mana yang mengkritik untuk kamu bisa lebih baik lagi, mana yang memang hanya julid. Tapi aku merasakan dalam waktu dekat ya, beberapa dari Pisces ya, yang perlu kamu tahu adalah akan ada orang-orang yang ingin membantu, orang-orang yang mensupport kamu. Ketika kamu memerlukan bantuan ya, kamu minta tolong aja. Kamu nggak usah merasa, aduh kayaknya nanti gimana. Kamu nggak enakan. Ya, jadi segala sesuatunya itu masih bisa diusahakan, bisa diupayakan. Kamu juga bisa memperbaiki diri ya. Kalau ada yang salah bisa kamu perbaiki. Pokoknya kamu perlu optimis. Karena beberapa aku merasakan ada energi yang optimis, energi yang oke gitu ya, energinya udah bagus nih Pisces. Cuma ya itu, gangguannya atau halangannya adalah misalnya kamu itu kebanyakan mikir. Jadi kalau misalnya sebelum tidur, alih-alih kamu manifestasi ya, menghayalkan segala sesuatu yang baik, kamu malah bikin skenario yang, waduh besok gimana ya, nanti kalau begini gimana, nanti kalau begitu gimana. Nah itu diubah. Jadi kalau bisa ya, tipsnya adalah sebelum tidur kamu itu membayangkan hal-hal yang positif. Apa yang ingin kamu lakukan, cita-cita kamu, misalnya kamu ingin punya hewan peliharaan. Itu kan memang tidak gampang ya, perlu tanggung jawab penuh. Nah sebelum kamu bisa mendapatkan hewan peliharaan, kamu bayangkan dulu bagaimana kamu bisa bermain dengan hewan peliharaan, bagaimana kamu ngasih makan, bagaimana dia tidur yang nyaman gitu ya. Hal-hal seperti itu. Jadi kalau sudah mulai overthinking, coba alihkan ke hal-hal yang kamu sukai. Apa yang kamu inginkan. Oke, sekarang kita klarifikasi untuk apa yang perlu Pisces ketahui dalam waktu dekat. Wow, Major Arcana. Sudah ada The Hierophant, Justice. Yang aku rasakan sih ya, kalau kamu berkecil hati atau serba takut ya, terutama untuk masa depan kamu. Wow, ada Magician, ada The Hangman. Ini Major Arcana semua ya. Sebenarnya semesta itu sedang menyiapkan sesuatu yang baik untuk kamu ya. Bisa jadi mungkin ini buah dari karma baik kamu akan segera terwujud. Beberapa dari Pisces ya, di sini pesannya adalah untuk bisa
menghilangkan energi negatif. Ya mungkin beberapa mendapatkan kiriman energi negatif. Tapi bukan berarti kamu kalau udah kayak gitu jadi ketakutan. Waduh, gimana nih? Justru di situ kamu perlu membalikan keadaan. Ya dikirim balik aja gitu ya. Ya enggak sih. Kalau kamu belum mampu untuk membalikan energinya gitu ya, mengirimkan balik, dan sebaiknya nggak usah gitu ya. Lebih baik kamu membersihkan aja energi negatif itu, kemudian kamu seperti menanamkan energi positif ya. Tadi aku sudah kasih contoh, kemudian kamu fokus aja dengan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, kamu akan dibantu oleh semesta. Kalau ada hal-hal yang ya seperti kamu merasa overthinking atau kamu merasa berat ya, banyak hal yang tidak sesuai rencana, itu memang salah satunya mungkin ada dari energi negatif, tapi aku merasakan itu juga mungkin ya perjalanan hidup aja. Dan kamu gak usah khawatir karena nanti seperti ya semesta akan turun tangan ya. Kamu akan tetap mendapatkan apa yang kamu usahakan. Yang penting kamu berusaha untuk membuat diri kamu positif, kamu membuat diri kamu untuk percaya diri. Ya kelihatannya kamu akan bisa membalikkan keadaan. Jadi yang perlu kamu ketahui dalam waktu dekat, segala sesuatu yang terjadi ya, kamu biarkan mengalir aja ya. Tugas kamu di sini adalah untuk menjaga energi positif di dalam diri atau memberikan energi positif untuk kamu. Itu juga bisa menjadi benteng ya. Jadi kalau misalnya ada kiriman energi negatif atau kamu tidak sengaja menyerap energi negatif, kamu sudah bisa tidak berlama-lama ya dikelilingi oleh energi negatif. Kamu sudah bisa bagaimana caranya untuk membentengi, atau kalau sudah terlanjur terserap itu bagaimana kamu bisa membersihkan. Dan ini ada kaitannya dengan keuangan juga ya, karir dan keuangan, pertemanan ya, segala sesuatunya akan membaik dalam 3 bulan ke depan. Energi negatif yang masih nempel itu akan bisa sirna. Ya, jadi yang aku rasakan beberapa mungkin masih stuck ya. Ada sisa-sisa energi negatif. Nah, itu akan bisa kamu clearkan, kamu bersihkan dalam waktu dekat. Oke, sekarang kita lihat ada advice atau clue tambahan untuk Pisces yang perlu Pisces ketahui. Di sini juga sebagai contoh ya, kalau misalnya kamu itu selain naksir seseorang, kamu juga ingin punya teman, punya sahabat ya. Selama ini mungkin kamu banyak dikhianati atau kamu soliter gitu ya. Kemungkinan kamu akan mendapatkan teman baru yang satu visi dan misi. Bahkan beberapa mungkin akan memulai usaha bareng. Atau misalnya kalau bekerja di bidang yang sama bisa jadi sharing ya, saling support. Intinya akan ada sesuatu yang positif ya. Kamu akan bisa keluar dari masalah atau hal-hal yang selama ini kamu merasa kayaknya aduh hidup aku kok berkutat di situ-situ aja. Memang aku perlu pelajaran hidup ya, tapi kalau misalnya tiap hari selalu dapat pelajaran hidup, kapan aku bisa menikmati hidup ya. Ada beberapa yang berpikiran seperti itu. Kamu gak usah khawatir ya, tinggalkan pikiran-pikiran seperti itu. Nah kan, shower of abundance. Jadi semesta itu sudah menyiapkan ya keberlimpahan untuk kamu. Kamu gak usah khawatir, kamu gak usah overthinking ya. Kamu fokus aja kepada apa yang kamu usahakan, apa yang kamu inginkan ya, dan lakukan ya segala sesuatunya itu dengan senang hati. Usahakan kamu bisa berpikiran positif. Kalau sesekali ya berpikiran negatif atau capek gitu itu wajar. Tapi bagaimana caranya supaya kamu bisa membalikan keadaan? Itu ya yang perlu kamu ketahui dalam waktu dekat. Mudah-mudahan ya rezeki ini
Aku merasakan rezekinya bukan hanya satu ya, jadi karena shower of abundance, kamu bisa merasakan dalam 3 bulan ke depan. Jadi kamu tidak menghambat atau mensabotase itu, kamu buka ya pikiran dan hati kamu untuk bisa menerima rezeki-rezeki yang dilimpahkan kepada kamu. Oke, Pisces, so demikian dulu reading untuk kamu, semoga membantu. See you and take care.